Pada video kali ini saya akan menemukan fitur yang ada di King Call yang akan membantu bisnis teman-teman terutama dalam manajemen KOL. Di halaman pertama ini adalah data dashboard dari semua campaign yang teman-teman punya, dari mulai budget yang sudah dianggarkan, kemudian total spending yang sudah dibelanjakan, kemudian ada CPM, cost per milesnya berapa dari total semua campaign, hingga jumlah influencer dan jumlah konten. Jumlah konten bisa menjadi lebih banyak daripada jumlah influencer karena satu influencer bisa lebih dari satu konten. Kemudian di sini juga terlihat data tren di mana total views-nya dari hari ke hari, komen, like, hingga spending. Oke, di fitur yang pertama yang teman-teman harus lakukan adalah setup brand. Di sini kita akan membuat satu brand atau dua brand bahkan sampai 10 brand. Teman-teman bisa membuat lebih dari satu brand hingga 10 brand. Pada demo kali ini saya sudah membuat dua, sehingga ketika brand teman-teman lebih dari satu, data yang ditampilkan menjadi terpisah. Seperti ini. Kalau saya klik brand J bakal ada data brand J. Kemudian kalau saya klik brand E akan tampil data brand E. Oke, yang selanjutnya ketika teman-teman sudah membuat brand baru, sini cukup nama, kemudian logo. Di tahap selanjutnya maka teman-teman sudah bisa membuat men-setup dari sisi produk. Oke, ketika teman-teman sudah memutuskan brand mana yang akan dipilih, teman-teman bikin produk. Teman-teman di sini tinggal klik misalkan produk demo, kemudian brandnya brand apa, brand J, harganya 120.000 misalkan. Oke, ketika sudah membuat produk, di sini selanjutnya teman-teman harus membuat database influencer. Nah, ketika di data influencer ini teman-teman bisa tambah database influencernya sama seperti yang mungkin teman-teman sudah punya. Nama influencernya siapa, nomor teleponnya berapa, alamatnya mungkin untuk kebutuhan pengiriman sampel, kemudian nama KOL spesialisnya, nama karyawan siapa yang pegangnya, nomor rekening untuk proses transfer. Kemudian ini nggak wajib ya, ini opsional. Tipe KOL-nya apa, kategorinya apa, slot konten juga ini opsional. Nanti teman-teman tinggal tambah salah satu atau bisa dua-duanya. Untuk saat ini di King Call baru tersedia untuk Instagram dan TikTok. Oke, di sini ada limit ya. Jika pakai teman-teman adalah 100, maka ketika lebih dari 100 itu tidak akan bisa menambah influencer lagi. Setelah penambahan influencer, teman-teman yang bisa teman-teman lakukan adalah pembuatan campaign. Jadi di campaign ini terdapat dua, yaitu ada list campaign. Di sini bisa manage campaign, ada campaign Juni, Agustus, Februari sampai Maret dan lain-lain. Teman-teman juga bisa membuat budget campaign. Contoh misalkan saya membuat budget Agustus, budgetnya misalkan 10 juta. Nanti dari budget ini ketika teman-teman membuat campaign, teman-teman bakal bisa menggunakan budget yang mana. Campaign Agustus kemerdekaan contohnya, kemudian dimulai dari tanggal 1 Agustus hingga tanggal 31 Agustus contoh ya. Oke, ini deskripsi campaign bisa diisi dengan brief, karena supaya bisa dilihat oleh semua KOL spesialis atau semua karyawan. Kemudian kalau mau upload PDF campaign briefnya juga bisa di sini. Oke, di sini sudah berhasil membuat campaign menggunakan budget Agustus.
contoh seperti ini nantinya kalau sudah terpakai, yang sudah terpakai berapa dan lain-lain. Oke, ketika sudah membuat campaign, yang teman-teman harus lakukan adalah menambahkan influencer atau KOL pada campaign tersebut. Pastikan teman-teman ketika membuat campaign, teman-teman sudah memiliki plan siapa influencer yang akan direkrut di campaign ini. Caranya masuk ke detail campaign, kemudian tambah influencer. Contoh kita tambah Firda, kemudian kita tambah ada Iqbal. Oke, tidak ada, kita bisa cari juga satu persatu, atau kita tambah Vera Monica ya. Oke, kalau kita lihat sudah ada dua. Oh, ini tadi ketambah 2 kali ya, kita bisa hapus aja. Kemudian di tahap selanjutnya adalah teman-teman bisa menambahkan task, bisa menambahkan istilahnya kerjaan untuk si influencer. Bisa melalui detail campaign ini teman-teman bisa tambah konten ketika nanti teman-teman sudah mendapatkan link kontennya, atau teman-teman bisa menambahkannya melalui fitur schedule. Yang penting di sini teman-teman kalau kita lihat detail atau list campaign, nanti di situ sudah ada influencer yang mau ditambahkan dalam campaign tersebut. Kemudian teman-teman ingin menambahkannya pada schedule. Jadi nanti misalkan sudah ada 2 influencer, kita bikin schedule di mana tanggal 1 Agustus influencernya yang tadi, misalkan Firda tadi yang sudah kita tambahkan, platformnya TikTok, kemudian red cardnya anggap aja 1 juta, kemudian campaign yang Agustus, produknya yang ini misalkan ya, tes schedule. Kita bikin schedule. Di sini sudah berhasil membuat schedule di tanggal 1 ya. Kita bikin lagi schedule di tanggal 1 juga ya, atau di tanggal 2 Agustus. Influencernya tadi Monica ya, Vera Monica misalkan, red cardnya 500.000. Kemudian platformnya TikTok lagi contohnya, tes campaign. Kita simpan lagi. Nanti pekerjaan ini akan tampil di list campaign bulan Agustus. Nah, ada tes campaign, tapi belum ada data videonya. Nah, teman-teman tinggal kita coba tambahkan videonya. Proses penambahan video itu ada di 2 cara ya. Yang pertama, karyawan yang menambahkan konten secara manual. Kita bisa edit konten di sini, tinggal masukin linknya. Kita buka dulu TikToknya ya. Atau kita meminta si influencernya untuk menambahkan melalui link yang kita share ke influencer tersebut. Nah, gimana caranya? Kalau misalkan karyawan menambahkan linknya secara manual, kita tinggal edit konten. Tapi kalau misalkan meminta influencer tersebut menginputnya sendiri, di sini ada klik reminder, di sini ada link, copy link gitu ya. Nanti kalau kita share link tersebut kepada influencer, misalkan, halo Kak, mohon bantuan jika postingannya atau kontennya sudah di-share, mohon bantuannya untuk memasukkan link kepada kepada link tersebut gitu ya. Contoh kita ambil konten yang akun urai GGGGG sebentar ya. Oke, sekarang kita akan coba memasukkan konten dari influencer Firda ya, contohnya. Misalkan kita ambil yang paling besar, misalkan ini 141K.
Oke. Nah, di sini kita bisa menambahkan linknya melalui edit konten atau link yang sudah di generate oleh King Cole, sehingga Firda sebagai influencer ini bisa memasukkannya secara mandiri, sehingga mempermudah para karyawan atau KOL spesialis tidak perlu input kontennya secara manual. Contoh, ketika link diinput di sini, oke, ini sudah pernah ditambahkan. Bentar ya. Oh, karena ini sudah pernah, maka coba kita pakai konten yang lain ya. Ini ke detect sebagai konten yang double. Oke, konten sudah terisi. Kalau kita lihat di sini sudah terisi ya tadi di video Firda, like-nya, views-nya dan lain-lain. Contoh kalau kita lihat di video Vera ya, kita cek. Kita cek misalkan di sini kita input contoh ini. Kita juga bisa input langsung manual, edit konten, isi linknya di sini, red card-nya bisa diubah atau disesuaikan nantinya. Kalau emang edit, kita kirim, otomatis bakal masuk datanya. Nah, di sini otomatis sudah terpakai budgetnya. Karena tadi budget influencer Firda 1 juta, yang Monica 500, jadi total pengeluarannya adalah 1.500.000. CPM-nya 10.500, total influencer dan lain-lain sudah ada terdata di sini. Nanti semua konten tersebut setiap hari akan diupdate otomatis oleh King Cole. Di sini juga teman-teman bisa klik report perharinya pergerakan seperti apa, atau melalui grafik, atau bisa download reportnya di sini, atau teman-teman bisa juga ekspor semua konten beserta isi-isinya melalui ekspor link di sini. Ada di sini ya. Oke, selanjutnya ketika sudah bisa manage konten atau manage campaign, fitur selanjutnya adalah manajemen invoice influencer. Jadi dua influencer atau dua konten yang sudah diisi oleh yang sudah diposting oleh influencer tersebut bisa di set statusnya menjadi sudah dibayar atau lunas, untuk men-track apakah ada influencer yang belum dibayar atau sudah dibayar di sini. Ini hanya informasi saja untuk mempermudah tim KOL spesialis untuk merekap dan menyamakan total invoice atau total pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh influencer. Selanjutnya adalah ketika campaign sudah dibuat, kemudian akan running otomatis setiap hari datanya. Nanti teman-teman bisa melihat semua reportnya ada di sini. Reportnya kita bisa filter berdasarkan campaign, berdasarkan influencer, atau bahkan berdasarkan karyawan yang mengisi datanya. Jika teman-teman memiliki 3-4 karyawan atau lebih bahkan, teman-teman bisa melihat postingan mana yang diinput oleh karyawan siapa. Misalkan karyawan atas nama Iqbal ternyata belum pernah input sama sekali. Nah, bagaimana proses pembuatan karyawannya? Teman-teman bisa masuk ke pengaturan. Nanti ada user setting. Kemudian teman-teman bisa tambah karyawannya. Namanya misalkan Andi, emailnya siapa, Andi dan lain-lain. Kemudian ketika simpan, teman-teman bisa mengaktifkan aktif atau tidak aktif. Kemudian teman-teman bisa mengatur karyawan tersebut bisa mengakses brand mana aja. Sebagai contoh, misalkan karyawan atas nama Iqbal dengan email mo.iqbal
hanya bisa mengakses brand J saja. Brand E dan brand C dia tidak bisa akses. Tapi misalkan saya ingin mengaktifkan Iqbal 2, kemudian saya mau aktifkan brand J dan brand E, kita bisa simpan. Sehingga karyawan tersebut hanya bisa memilih atau hanya bisa mengakses data-data yang di otoritas saja. Oke, selanjutnya proses semuanya selesai. Hanya saja mungkin ada beberapa fitur yang teman-teman bisa gunakan. Di antaranya adalah di sini yang pertama ada template WhatsApp, di mana teman-teman bisa membuat template reminder. Template reminder ini adalah berfungsi untuk mereminder si influencernya. Di sini teman-teman bisa cek fitur reminder ada di list influencer di bagian detail campaign. Nanti teman-teman ketika kirim reminder otomatis akan kirim WhatsApp ya, melalui WhatsApp web. Kemudian teman-teman juga di sini ada fitur note, di mana teman-teman bisa menambahkan catatan apapun yang berguna untuk kebutuhan kolaborasi antara karyawan. Misalkan yang biasa dilakukan adalah kode otoritas. Misalkan kita bisa menambahkan catatan dengan kode otoritasi ya, otoritas TikTok misalkan, untuk kebutuhan advertiser mengiklankan konten si influencer tersebut, atau apapun di sini note-nya bisa ditambahkan. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa set FYP manual atau otomatis. Ketika sudah 200.000 views, ini akan otomatis keset sebagai FYP. Nah, contoh di sini. Di sini ada juga fitur sudah bayar. Ini karena tadi sudah di set sudah bayar, maka setnya sudah melakukan pembayaran. Ini adalah fitur tambahan yang bisa teman-teman pakai atau nggak pakai juga tidak apa-apa. Ini hanya untuk informasi, biasanya digunakan untuk ada KOL spesialis yang download videonya, kemudian ketika download sudah diupload ke Google Drive. Ketika sudah diupload di Google Drive, dia tandain sebagai sudah diupload gitu ya. Jadi ini fitur tambahan aja karena beberapa user meminta fitur tersebut. Oke, kurang lebih fitur King KOL seperti itu. Kedepan kita juga terus mendevelop sesuai dengan kebutuhan para brand owner. Jadi apabila teman-teman membutuhkan fitur apapun, teman-teman bisa request atau bisa melaporkan fitur-fitur yang mungkin tidak berjalan atau tidak sinkron, atau bahkan ide-ide dari fitur yang ada di King Call. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.